Oke, kita berlanjut kepada berikutnya, yaitu topik mengenal Tuhan melalui alam. Ya. Baik, alam semesta ini ya, diciptakan oleh Tuhan, dan alam ini sebagai bukti Tuhan itu ada, karena memang siapapun dikenal itu lewat ciptaannya. Jadi salah satu untuk kita mengenal seseorang itu kan lewat hasil karyanya. Makanya kita kalau ingin dikenal oleh masyarakat luas, kita mau terkenal, maka buatlah karya. Dengan karya itu, ya, maka kita bisa dikenal. Banyak orang-orang yang sudah sudah wafat, ya, sudah meninggal ratusan, ya, bahkan ribuan tahun yang lalu, sekarang masih dikenal. Kenapa orang mengenalnya? Ya karena ada karyanya, ada bukti-bukti peninggalannya, itu yang kemudian dikenang oleh orang-orang setelahnya. Ya, bagaimana kita mengenal sosok, ya, para nabi, para rasul, ya, kemudian juga penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan, ya, siapa yang kemudian tidak kenal dengan mereka? Kenapa mereka dikenal? Karena mereka dikenal karena hasil karyanya. Makanya kalau kita mau terkenal, mau dikenal, maka buatlah karya. Nah, lalu kemudian alam ini sebagai bukti adanya Tuhan, dan alam ini sebagai hasil karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan dikenal lewat alam ini, lewat apa yang sudah diciptakan. Makanya dipertegas, ya, oleh Tuhan ini di sebuah teks, ya. Kata Tuhan, aku dulu adalah sesuatu yang tidak dikenal, lalu aku menciptakan alam, aku menciptakan manusia agar aku dikenal, ya. Dan ternyata ciptaan Tuhan ini adalah ciptaan yang gak main-main. Ini adalah sebuah maha cipta, sebuah karya yang begitu sangat agung, sebuah karya yang begitu sangat besar, yang Tuhan juga menciptakannya itu tidak dengan main-main, tidak dengan simsalabim kalau menurut pesulap, gitu. Jadi tidak tiba-tiba, tidak seperti halnya misalnya orang main sulap. Tuhan menciptakan ini dengan proses, ya, dan sangat-sangat ilmiah. Misalnya ketika Tuhan mengatakan bahwa aku menciptakan alam semesta ini, ya, langit dan bumi ini dengan 6 masa, ya. Jadi Tuhan menciptakan alam ini dengan 6 masa, 6 waktu, 6 fase, ya. Nah, 6 fase itu, ya, itu dijelaskan lagi, misalnya bahkan ada yang mengatakan 6 hari, ya. Memang secara bahasa itu 6 hari, tapi 6 hari itu kan nanti bisa lagi dijelaskan lebih lanjut. Satu hari menurut hitungan Tuhan itu berapa lama, gitu. Apakah satu hari menurut hitungan Tuhan itu sama dengan satu hari menurut hitungan manusia? Satu hari satu malam terdiri dari 24 jam, gitu. Atau satu hari itu menurut hitungan Tuhan itu adalah setara dengan 1000 tahun. Sehingga ada pendapat mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, satu masa itu setara dengan 1000 tahun, berarti 6000 tahun. Dan kalau ini kita coba untuk hubungkan dengan teori terciptanya alam, ya, dengan teori Big Bang, maka ini kan berarti ada titik temunya, gitu. Gitu. Ya, tapi lagi-lagi itu adalah sebuah penafsiran, ya. Artinya juga kita juga tidak tahu, itu kan sebuah tafsiran, sebuah analisa saja, gitu kan. Tapi yang pasti kalau menurut teksnya adalah ya 6 hari. Nah itu teman-teman, bagaimana kemudian
Tuhan itu telah menciptakan alam ini, dan alam ini adalah merupakan karya Tuhan yang hebat, karya Tuhan yang besar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memperlakukan alam. Nah, ini ada hubungannya gitu ya. Ada hubungannya bagaimana kita memperlakukan alam. Selama ini ya, yang kita saksikan adalah bahwa alam ini semakin hari semakin rusak. Alam rusak itu disebabkan dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor pemahaman ya. Jadi faktor pemahaman manusia bahwasanya alam ini diciptakan untuk melayani manusia. Jadi boleh dieksploitasi oleh manusia. Nah, ini adalah sebuah kesalahan, kata Hendrik Skolimowski ya. Kata Hendrik Skolimowski, ini adalah sebuah kesalahan ketika manusia punya pemahaman bahwasanya alam ini adalah diciptakan Tuhan untuk melayani manusia. Kemudian faktor yang kedua alam ini rusak itu adalah disebabkan karena faktor perilaku manusia yang cenderung eksploitatif ya. Manusia itu nggak pernah merasa puas, pengen udah satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat gitu. Punya mobil satu pengen dua, dua pengen tiga, punya rumah satu pengen dua, dua pengen tiga, dan seterusnya ya. Sehingga itu adalah sifat daripada manusia yang nggak pernah merasa puas. Disinilah kemudian yang menyebabkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, ini menyebabkan alam semakin hari semakin rusak. Oleh karena itu, kata Hendrik Skolimowski ya, maka manusia harus bertaubat ya. Harus ada taubat nasional, bukan lagi nasional ya, tapi taubat global. Jadi semua manusia harus bertobat karena perilakunya sudah melampaui batas. Sehingga Hendrik Skolimowski ini memperkenalkan sebuah konsep, yaitu apa yang disebut dengan ekoteologi ya. Ini eko ya, artinya lingkungan ya. Teologi artinya agama atau konsep tentang agama ya. Jadi bagaimana ekoteologi ini adalah bagaimana memandang ya, atau memperlakukan alam ini ya, ini dengan pendekatan-pendekatan keimanan gitu. Artinya bahwa perlakukan alam ini setara ya, bahwasanya alam ini adalah juga termasuk entitas ya, sama seperti manusia yang harus dihargai, harus dihormati ya, sehingga tidak boleh ya manusia itu melakukan eksploitasi terhadap alam. Kalaupun misalnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu mengambil banyak dari alam, silakan saja, tapi manusia itu harus mengembalikan apa yang sudah diambil dari alam, karena sesungguhnya energi yang ada di alam ini adalah energi yang ya pastinya itu akan bisa habis. Oleh karena itu tugas manusia adalah bagaimana menghemat energi, bagaimana kemudian istilahnya kalau mengambil kayu dari hutan berarti harus direboisasi kembali. Kemudian juga harus memperkecil atau meminimalisir ya, misalnya hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan polusi ya, global warming dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia agar kerusakan yang terjadi itu bisa diminimalisir ya. Mungkin kalau di stop ya, secara totalitas memang sulit, maka paling tidak adalah diminimalisir gitu. Nah, sehingga orang yang beriman, orang yang beragama, maka sesungguhnya dia harus juga dimensi imannya juga harus menyentuh hal-hal yang tadi bersifat relasi dengan alam gitu. Jadi kalau berbicara tentang iman, tidak hanya berbicara tentang keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan saja, tapi bicara iman itu adalah bagaimana juga
berbicara tentang bagaimana kita mensakralkan ya, atau kita melakukan hubungan yang baik ya, itu dengan alam.